Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sumarno selaku Pembina Karang Taruna RT 2 RW 4 Dukuh Kupang. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Lana Nafisya, Sarjana Perikanan Master of Science selaku dosen pembimbing lapangan, serta teman-teman peserta acara pembukaan KKN BBM 64 kelompok 253 pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul pada acara pembukaan meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara pembukaan KKN BBM 64 kelompok 253 Universitas Airlangga. Saya Arindi dan saya selaku perwakilan kelompok 253 akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua ada sambutan, ketiga ada pemaparan materi 1 dan 2 sekaligus diskusi dan tanya jawab, keempat dan terakhir adalah penutupan. Sebelum memulai, saya akan membacakan peraturan saat Zoom meeting dilaksanakan. Peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Peserta diharapkan untuk sudah masuk ke dalam Zoom maksimal 5 menit setelah absen dan link di-share di grup. Kedua, peserta harap menuliskan nama lengkap seperti Arindi Dwi Larasati. Ketiga, selama belajar bersama KKN BBM 64, peserta diminta untuk mengaktifkan fitur mute kecuali jika diizinkan oleh moderator dan host untuk berbicara. Keempat, peserta wajib menghidupkan kamera selama berjalannya acara. Namun, jika terdapat masalah mengenai koneksi atau jaringan yang tidak stabil, maka diperkenankan untuk tidak menggunakan on-cam dan bisa menghubungi kontak person atau melalui chat box. Kelima, peserta diharapkan memakai virtual background yang sudah disediakan dari panitia. Keenam, peserta dipersilahkan untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan on mic dan mengajukan pertanyaan setelah moderator atau pemateri mempersilahkan untuk bertanya. Ketujuh, peserta dimohon untuk tidak membuat kegaduhan, seperti contoh menyalahgunakan chat box, kecuali untuk chat izin ke kamar mandi dan bertindak seenaknya. Dan yang terakhir, akan ada reward untuk peserta teraktif dan taat pada peraturan. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bersama aku berdiri,
Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan memasuki ke acara selanjutnya, yaitu serangkaian acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok 253 KKN BBM 64 Universitas Airlangga kepada Cindy Cynthia Octavia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayulana Nafisya, Sarjana Perikanan, Magister of Science, Doctor of Philosophy, selaku DPL kelompok KKN 253. Lalu yang saya banggakan, teman-teman Karang Taruna RT 2 RW 4, Dukuh Kupang, dan teman-teman panitia dari kelompok KKN 253. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara meeting Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami dari kelompok KKN 253, kami berasal dari Universitas Airlangga dan kami beranggotakan 9 orang perempuan. Dan perkenalkan, nama saya Cindy selaku Ketua KKN kelompok 253, dan di kelompok kami ini terdiri dari 3 fakultas. Kami terdiri dari Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Ayulana selaku DPL kami kelompok 253 yang berkenan hadir dalam acara pembukaan KKN kelompok 253. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Karang Taruna yang berkenan untuk hadir dalam acara kami. Dan kami berharap di acara kami ke depan teman-teman dari Karang Taruna bisa aktif dan
bisa menerapkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan kami bagikan, sharing ke teman-teman semuanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-teman untuk kelompok sekitar. Dan semoga acara kami ke depannya kurang lebih sekitar 2 minggu ke depan sampai 2 minggu ke depan hingga acara penutup. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan bisa mengikuti acara dengan sampai sukses. Amin. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cindy atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna RT 2 RW 4 Dukuh Kupang. Kepada Ovid, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovid Rahma dari perwakilan Karang Taruna RT 2 RW 4. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kakak-kakak dan ibu dosen pembimbing yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian kepada pembina Karang Taruna RT 2 RW 4, Bapak Sumarno, yang juga menyempatkan hadir pada hari ini. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman sebaya yang menyempatkan hadir pada hari ini. Saya harap dari diadakannya KKN ini bisa mendapatkan manfaat dan semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ovid atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 253 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Kepada Ibu Ayulana Nafisyah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Arimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak, Ibu di Kelurahan Dukuh Kupang RT 2 RW 4 ya. Kemudian juga rekan-rekan panitia atau rekan-rekan mahasiswa KKN BBM UNER kelompok 253. Salam sehat, semoga senantiasa kita diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, alhamdulillah akhirnya saya mau perwakilan dari lembaga ya dari Universitas Airlangga mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada seluruh panitia, juga kepada pembina Karang Taruna Bapak Sumarno dan juga Mbak Ovid ya dalam hal ini yang mewakili. Terima kasih telah secara terbuka menerima teman-teman dari mahasiswa KKN BBM UNER kelompok 253 ini, dan semoga kedepannya mohon bantuannya agar rekan-rekan ini disupport karena kegiatan KKN BBM ini pada dasarnya adalah suatu pembelajaran bagi mahasiswa kami di UNER supaya lebih dekat dengan masyarakat, supaya bisa mengimplementasikan apa yang sudah diberikan selama mereka semua di bangku kuliah, bisa diimplementasikan ke masyarakat dalam bentuk apapun itu. Dan dalam hal ini memang ada 4 bidang pokok yang harus rekan-rekan mahasiswa penuhi, yakni yang pertama adalah bidang kesehatan, kemudian yang kedua adalah bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian yang ketiga pemberdayaan ekonomi atau biasanya dalam bentuk rancangan bisnis, kemudian yang keempat adalah bidang lingkungan. Dan saya rasa rekan-rekan di kelompok 253 ini juga sudah berkomunikasi banyak dengan ke pembina Karang Taruna maupun mungkin semua elemen yang ada di Kelurahan Dukuh Kupang ini, sehingga tercetuslah beberapa kegiatan yang memang meliputi
sektor-sektor tersebut. Jadi kami sangat berharap dari Universitas Airlangga supaya rekan-rekan juga bisa mengkontribusikan dirinya, ilmunya secara mantap, secara presisi kepada secara maksimal gitu ya kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Dukuh Kupang. Begitu juga kami juga berharap kepada seluruh elemen termasuk Karang Taruna yang ada di Kelurahan Dukuh Kupang agar selalu mensupport apa yang dikerjakan rekan-rekan ini walau dalam keterbatasan. Karena kita semua juga tahu di tengah pandemi COVID ini semua hal bisa berubah gitu itu. Jadi awalnya kita merencanakan KKN ini pada pertengahan Juli gitu ya. Kemudian akhirnya karena adanya pandemi, karena adanya PPKM, jadi kita dibatasi dan semakin melonjaknya juga pasien-pasien COVID di area Surabaya dan sekitarnya, begitu juga di Indonesia. Jadi kami sangat concern terhadap hal itu, maka kami di Universitas Airlangga menyarankan dan sangat meminta gitu ya kepada rekan-rekan mahasiswa KKN ini memang untuk mengadakan secara online. Walau mungkin pada dasarnya ketika di masyarakat alangkah baiknya terjun secara langsung secara offline. Namun memang kondisi yang mengharuskan rekan-rekan ini juga memang sebetulnya semangat gitu Bapak, Ibu dan Mbak-mbak sekalian yang ada di Karang Taruna Dukuh Kupang. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini sudah semangat untuk terjun langsung, namun karena memang situasi dan kondisinya, maka semuanya harus dilakukan secara online. Tapi kami sangat berharap, saya pribadi sebagai pembina atau pembimbing dari kelompok 253 ini, itu tidak menjadi halangan dan sekali lagi mohon kerjasama dari semua elemennya. Kepada mahasiswa juga silahkan berkontribusi semaksimal mungkin yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, agar nanti ketika teman-teman betul-betul sudah selesai pendidikan di Universitas Airlangga, teman-teman bisa memikirkan hal yang lebih jauh lagi untuk kemaslahatan umat secara lebih besar lagi. Gitu, sekaligus membuka atau bagaimana, Mbak? Iya Bu, pada pagi hari ini kita sekalian pembukaan dan materi. Oh iya. Materi pertama. Oke. Jadi hari ini ada materi ya. Hari ini ada materi, kemudian nanti tanggal berapa ya? 8 Agustus ada materi yang lain, mungkin sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan. Maka untuk mempersingkat waktu, oh ya saya juga mohon maaf karena setelah ini saya tidak bisa gabung ya teman-teman, tapi semoga saya berharap semua kegiatannya bisa berjalan lancar dan nanti silahkan konsultasi dengan saya. Saya sangat terbuka dengan rekan-rekan sekalian maupun mungkin dari tim Karang Taruna bisa menghubungi saya jika ada suatu permasalahan yang krusial. Gitu. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan KKN BBM Universitas Airlangga ke-64 kelompok 253 di Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis pada hari ini dan hingga selesai kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ayu Lana, semoga dengan bantuan Karang Taruna RT 2 Kelurahan Dukuh Kupang bisa membantu proses berjalannya KKN pada masa periode kali ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara perkenalan anggota kelompok KKN BBM 64 kelompok 253 Universitas Airlangga akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh ketua kelompok kami yaitu Cindy. Oleh dari itu kepada Cindy waktu dan layar dipersilahkan.
Terima kasih Arimbi atas waktunya. Untuk operator, boleh minta tolong share screen-nya. Oke, terima kasih Arimbi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, teman-teman dari Karang Taruna dan juga Bu Ayulana. Sebelum kita memulai acara satu atau materi satu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan satu sama lain. Jadi izinkan saya perwakilan dari kelompok untuk memperkenalkan anggota dari kelompok KKN 253 dan juga DPL kami. Next. Seperti yang kita ketahui tadi, ada Bu Ayulana Nafisya, Sarjana Perikanan, Magister of Science, Doctor of Philosophy. Beliau sebagai dosen pembimbing lapangan atau DPL dari kelompok 253. Beliau adalah dosen dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Next. Dan ini untuk anggota kelompok kami, kita beranggotakan 9 orang dan alhamdulillah semuanya perempuan. Dan untuk siapa-siapanya bisa dilihat di layar. Dan untuk yang pertama ada Kak Derestia Ayi, ini dari Fakultas Farmasi. Untuk Kak Ayi bisa say hi sama teman-teman. Hai, perkenalkan, nama saya Desti Aike, dipanggilnya Ayi, dari Fakultas Farmasi. Terima kasih Kak Ayi. Lalu selanjutnya ada Kak Anissa Mutiara. Kak Anissa juga berasal dari Farmasi. Bisa say hi Kak Anissa. Halo teman-teman, saya Kak Anissa Mutiara dari Fakultas Farmasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada saya sendiri, saya juga berasal dari Fakultas Farmasi. Selanjutnya ada Kak Nadifa Hanunisa. Kak Nadifa juga berasal dari Farmasi. Kak Nadifa bisa say hi. Halo teman-teman semua, saya Nadifa dari Farmasi. Salam kenal. Salam kenal, terima kasih Kak Nadifa. Selanjutnya ada Kak Veronica. Kak Veronica ini berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau biasa disingkat FISIP. Untuk Kak Veronica bisa say hi. Salam kenal semuanya, aku Veronica Lenore, biasa dipanggil Vero. Oke, terima kasih Kak Vero. Selanjutnya ada Kak Arimbi, MC kita tercinta pada pagi hari ini. Kak Arimbi dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk Kak Arimbi bisa say hi lagi. Hai teman-teman, nama aku Arimbi. Aku akan membawa acara sampai kita selesai. Ya, terima kasih udah ikutan. Terima kasih Kak Arimbi. Selanjutnya ada Kak Destania Afif. Kak Destania ini juga berasal dari Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Untuk Kak Destania bisa say hi. Halo semuanya, nama aku Destania Afif, biasa dipanggil Mia. Salam kenal. Salam kenal, terima kasih Kak Destania. Selanjutnya ada Kak Raihana Sabita. Kak Raihana Sabita juga berasal dari Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Untuk Kak Raihana Sabita bisa say hi. Halo semuanya, nama aku Raihana Sabita, biasa dipanggil Bita. Oke, terima kasih Kak Bita. Selanjutnya ada Kak Dia Rizka Aprilia, dan ini teman-teman juga pasti udah familiar ya, soalnya kan teman sekampung seperti itu. Kak Dia ini juga berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk Kak Dia bisa say hi. Ya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Meskipun ada beberapa yang udah kenal, tapi ya aku kenalin lagi, namaku Dia Rizka. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara KKN ini dari awal sampai akhir, karena seru banget pastinya. Semangat! Semangat. Terima kasih Kak Dia. Selanjutnya, next. Nah, ini mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih kakak-kakak ini kok acara KKN-nya di tempat kami ke Karang Taruna RT 2 RW 4 lah, karena kan
mungkin teman-teman juga pada tahu ya, kalau Karang Taruna itu kan biasanya anak-anak itu terdiri dari anak SMP maupun SMA, dan anak SMP sama SMA ini biasanya kayak lagi gencar-gencarnya buat cari tahu, entah itu cari tahu mengenai pendidikan kah, atau sosial yang lagi beredar, entah itu isu-isu politik atau isu-isu kesehatan lainnya gitu. Dan di acara KKN ini, tujuan dari kelompok kami selain yang saya sebutkan tadi, kita juga ingin menekankan pentingnya pendidikan, karena mungkin teman-teman juga pada tahu ya, pendidikan di Indonesia ini kan juga belum rata. Jadi kita ingin menekankan lagi ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang masih milenial, dikatakan milenial ini, biar tahu kalau ternyata pendidikan itu penting dan jangan meremehkan pendidikan, sehingga kita harus, kalau misal kita sekolah atau kita menuntut ilmu entah itu di sekolah maupun di tempat les atau tempat lain, kita harus benar-benar serius supaya kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat tadi. Lalu kita ingin memperkenalkan media pemberdayaan ekonomi. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pada tahu media pemberdayaan ekonomi itu ini tuh contohnya kayak ada itu online shop atau ojek online atau e-commerce yang lain. Lah ini kan mungkin kalau misal teman-teman udah kenal atau yang belum kenal, lah tujuan kami memperkenalkan ini itu supaya teman-teman bisa memanfaatkannya. Lah memanfaatkannya ini bukan hanya kita sebagai pengkonsumsi, tapi kita juga bisa jadi sebagai produsen seperti itu. Jadi kita bisa kayak entah itu membuka bisnis online atau semacamnya seperti itu. Lalu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi meskipun hal-hal sepele nih seperti membuang masker kah, atau seperti mencuci tangan kah, atau seperti tidak berkerumunan, itu kan hal-hal sepele yang mungkin kalau misal kita nggak terlalu sering atau nggak kayak gimana, kita nggak bakalan tertular. Tapi kan kita juga nggak tahu iya apa enggak, dan kita juga nggak tahu apakah setelah kita melakukan hal tersebut kita bisa keluar atau tidak. Nah, sehingga kita ingin menekankan ke teman-teman semuanya supaya tetap ingat tentang protokol kesehatan ini. Lalu yang terakhir adalah menegaskan kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan selama masa pandemi. Lah ini juga bisa mendukung dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ini. Nah, jadi kayak semisal contoh kecil nih, kalau teman-teman keluar rumah misal ke rumah teman. Lah itu kan teman-teman udah keluar nih dari rumah. Lah waktu teman-teman pulang dari rumah itu jangan buru-buru pulang, tapi maksudnya jangan buru-buru pulang langsung masuk kamar tidur dan semacamnya. Tapi teman-teman harus cuci tangan dulu, terus pakaian yang tadi dibawa keluar, yang tadi dipakai buat keluar itu diganti dulu supaya virus-virus atau kuman-kuman yang teman-teman bawa nih dari teman-teman udah keluar tadi itu nggak nyebar ke keluarga teman-teman seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah Sustainable Development Goals. Mungkin teman-teman ada sebagian yang masih asing atau sudah kenal nih sama istilah ini. Atau biasanya singkatannya tuh SDGs atau SDGs. Lah, Sustainable Development Goals ini apa sih? Lah, Sustainable Development Goals itu, jadi ini tuh adalah bukan kegiatan sih, kayak gerakan yang dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB. Lah, ini tuh tujuan dari Sustainable Development Goals ini itu supaya untuk membantu negara-negara yang bisa dikatakan jauh dari kehidupan enak kayak gitu. Misal negara-negara yang terlalu miskin atau negara-negara yang tingkat kesehatannya rendah seperti itu. Jadi di SDGs ini itu diharapkan, jadi di SDGs ini itu kayak ditargetkan pada tahun sekian. Lah tahunnya ini tahun 2030. Dan di tahun 2030 ini diharapkan masalah-masalah seperti kemiskinan, terus kelaparan dan sebagainya itu istilahnya kayak dihempaskan dari permukaan bumi ini supaya kehidupan manusia itu kayak dibilang sama semuanya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya PBB untuk menerapkan hal tersebut, untuk menerapkan
tujuan tersebut. Jadi ada kan kalau misal kita ingin memperbaiki negara atau istilahnya memperbaiki masalah yang rusak, masalah itu kan kita harus mengetahui sektor apa yang harus kita benahi. Lah, di SDGs ini itu waktu kita ngebenahi itu ada 17 goals atau ada 17 bidang garap yang bisa kita benahi. Lah, dari ke-17 bidang garap itu kita ingin memperkenalkan ke teman-teman 4 diantaranya. Seperti gambar-gambar yang teman-teman lihat ini. Ada yang nomor 3, seperti contoh nomor 3. Nomor 3 ini berhubungan mengenai kesehatan. Nah, kita kan tahu nih teman-teman, kesehatan, contohnya kesehatan di Indonesia. Kesehatan di Indonesia itu kan bisa dikatakan kesehatan di Indonesia itu dikatakan belum sepenuhnya sama. Maksudnya belum sepenuhnya sama itu kalau kita membandingkan kesehatan di kota dengan kesehatan di dengan kesehatan di desa-desa atau tempat-tempat terpencil itu kan kayak beda banget kan. Di kota oke lah kita jarak dari sini ke rumah sakit dekat 1 menit, 2 menit, gak sampai 1 jam seperti itu kan. Tapi kalau misal kita di desa atau kita di perbatasan atau kita di daerah terpencil itu kan sangat-sangat jauh banget kan. Dan kita diharapkan dengan adanya goals di bidang kesehatan ini diharapkan kesehatan atau sektor kesehatan itu bisa sama rata. Jadi tidak memandang usia atau tidak memandang kamu kaya, aku miskin untuk mendapatkan kesehatan tadi, untuk mendapatkan pelayanannya itu tadi, seperti itu. Terus habis itu yang nomor 4, yang simbol keempat ini, ada kualitas edukasi, kualitas edukasi. Jadi itu seperti halnya pendidikan. Teman-teman kan juga tahu, edukasi atau pendidikan di Indonesia itu kan juga belum rata toh. Apalagi di daerah-daerah terpencil juga, daerah-daerah 3T kalau teman-teman tahu. Lah, itu kan kualitas pendidikannya kan juga tidak sebagus di daerah-daerah kita. Lah, kita sebagai agent of change itu harus berkontribusi dalam hal ini. Jadi kita bisa berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertentu. Dengan cara apa? Misal dengan cara kita mengabdi ke daerah sana, kita mengabdi ke daerah 3T atau ke daerah-daerah terpencil. Nah, tujuan kita mengabdi supaya anak-anak di daerah sana itu mendapatkan pelajaran atau mendapatkan edukasi sesuai dengan atau sama dengan yang ada di kota, seperti itu. Jadi bisa bisa sama gitu yang kita dapatkan dan mereka dapatkan, seperti itu. Lalu yang ke-8 ini, yang logo ke-8 itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kita di SDGs ini kita itu juga salah satu goals kita itu supaya ekonominya itu sama. Lah, sama dalam hal ini itu kan pendapatan per kapita antar daerah itu kan berbeda. Lah, dengan adanya goals ini kita berharap atau diharapkan ekonomi di daerah-daerah itu tetap sama supaya bisa ya menghidupi masyarakat sekitar dan ya supaya tidak ada jomplang, seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada industri, inovasi dan infrastruktur. Lah, di sini tuh kita bisa berkontribusi dalam menginovasi, entah itu menginovasi infrastruktur suatu daerah atau kita kayak aku punya ide bisnis ini nih buat di sini mungkin bisa layak, seperti itu bisa kita canangkan, seperti itu. Next. Nah, di antara 4 tadi kita akan belajar nih teman-teman satu-satu. Nah, jadi selama kurang lebih 2 minggu ke depan setiap hari Minggu dan ada yang hari Sabtu, jadi kita itu belajar mengenai kayak mengenal ini tuh maksudnya kayak gimana sih, maksudnya yang misal logo health ini ya di sektor kesehatan itu kita bisa kontribusinya seperti apa. Lah, di sini ada kegiatannya. Lah, kegiatan contohnya di kegiatan di minggu pertama ini yaitu tanggal 1 Agustus ini kita akan belajar di sektor kesehatan dengan cara ada penyuluhan mengenai protokol kesehatan, seperti itu. Nanti habis ini teman-teman bakalan disuguhi sama teman-teman panitia mengenai protokol kesehatan dan bisa teman-teman terapkan di rumah masing-masing. Next.
Lalu yang kedua, ada penyuluhan ide bisnis. Lah, ini kita bisa berkontribusi di bidang yang pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Lah, kita kan bisa menginovasi bisnis-bisnis, ide-ide bisnis yang mau kita bikin. Dan penyuluhan ide bisnis ini akan dilaksanakan di minggu depannya nih teman-teman. Jadi 1 minggu lagi, hari Minggu besok, hari Minggu, minggu depan, yaitu tanggal 8 Agustus 2021. Next. Selanjutnya, yang ketiga nih, di bidang edukasi atau pendidikan akan ada English Day. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris nih. Nah, buat teman-teman yang merasa bahasa Inggris susah atau aduh bahasa Inggris kok kayak gini sih, kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa belajar nih teman-teman, bisa belajar bareng. Diharapkan juga supaya teman-teman ini paham kan. Terus habis itu acaranya itu minggu depannya lagi, tapi hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Next. Selanjutnya ada Road to College. Lah, ini bisa nih buat teman-teman yang dari SMA mau ke kuliah atau perguruan tinggi, atau dari teman-teman SMP juga bisa. Lah, ini tuh kita bakal belajar TPA dan belajar yang lainnya. Dan ini tuh akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Next. Nah, selanjutnya ada penutupan. Lah, penutupan ini hari Senin tanggal 16 Agustus. Di sini kita bakalan kayak apa ya, ngasihin hadiah. Tadi kan MC bilang, Mbak Arimbi bilang kalau misal kita ada hadiah untuk peserta teraktif dan lainnya. Nah, jadi teman-teman harus berkontribusi secara maksimal supaya teman-teman dapat hadiah saat acara ini. Next. Sehingga diharapkan dengan adanya acara ini, teman-teman bisa, misal di bidang kesehatan, teman-teman bisa menerapkan dan mengamalkan protokol kesehatan, baik buat dirinya sendiri maupun buat sekitar keluarga atau teman yang lain. Lalu untuk misal yang ide bisnis, teman-teman bisa mengembangkan, misal aku punya ide bisnis ini, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Mungkin dari pemaparan materi ini, teman-teman bisa langsung, oh kalau gitu aku mau buka Shopee kayak, atau membuka e-commerce yang lain kayak gitu, itu bisa. Terus habis itu kita juga berharap teman-teman bisa semangat belajar, karena kita kan pasti tahu toh, kita belajar buat gak cuma buat kita sendiri, tapi buat orang-orang lain, buat nanti kita entah itu kerja atau kita waktu udah di kehidupan selanjutnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar semangat dan jangan sampai loyo di acara-acara kita. Next. Jadi selamat berproses bersama kita, semangat. Jangan lupa absen ya kalau yang belum absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cindy atas perkenalan singkat tentang anggota kelompok dan juga purpose ya. Tujuan dari apa sih kelompok 253 ini? Nah, jadi rupanya cukup menarik juga ya kita mengambil kesempatan kali ini karena kelompok 253 ini melakukan kegiatan KKN BBM ini di luar pada umumnya gitu. Biasanya kan offline, tapi sekarang kita pakai online. Jadi ya cobalah sekali-kali. Oh ya, namun sebelum acara selanjutnya berlangsung, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut hadir, termasuk para pembimbing. Dalam kesempatan kali ini, bisa diperkenankan untuk meninggalkan acara apabila ada utusan lain. Karena kami akan memasuki acara selanjutnya, yaitu memasuki perkenalan materi pertama. Baik, setelah sambutan dan beberapa perkenalan singkat oleh pihak-pihak, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi protokol kesehatan. Sekali lagi, diingatkan kepada seluruh peserta KKN BBM 64 untuk mengupayakan on kamera saat berjalannya acara. Namun, sebelum memasuki acara inti, mungkin untuk lebih baiknya kita mengambil sedikit dalam ya, atau tentang mengingat apa sih situasi yang sekarang kita lagi hadapi. Situasi yang kita hadapi ya mungkin kita udah tahu COVID-19. Jadi mungkin ada baiknya kita menyaksikan video tentang apa sih COVID itu. Mungkin untuk operator bisa langsung mulai dimainkan videonya.
Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang, dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Wah, cukup menarik ya penjelasan singkat tentang video COVID-19. Jadi nanti kita mengharapkan teman-teman sekalian di sini bisa peka terhadap apa sih yang sebenarnya kita maksudkan dari acara kali ini, yaitu untuk menjaga protokol, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya menjaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, untuk langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu mengenai materi cuci tangan. Mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah paham ya pastinya tentang, oh cuci tangan umumnya seperti ini. Tapi mungkin kita akan bisa langsung dipandu oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Nadifa. Kepada Nadifa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Arimi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur dapat berkesempatan berada di tengah-tengah teman-teman yang berbahagia ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi protokol kesehatan mengenai cuci tangan. Di sini kita akan membahas apa pentingnya cuci tangan dan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar.
karena kita tidak tahu apakah kuman atau bakteri yang menempel di tangan kita ini benar-benar sudah hilang atau belum. Untuk itu, perkenalkan lagi, nama saya Nadifa dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Sebelum memasuki materi, akan ditayangkan video terlebih dahulu. Silakan kepada operator. Disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menikmati. Washing hands. You must be really familiar with this phrase, right? Especially during the pandemic like today. However, do you ever wonder why should we wash our hands? It's because first, it can cut off the spread of the disease. Hands are considered a strategic medium to spread any kind of diseases. Here, I'll explain you how. As a sense of touch, it is a common thing for our hands to touch other things and other surfaces. And then, we often unconsciously touch our face using our hands, and that's how the bacteria and the viruses enter our body. Apart from that, we also use our hands to cover up our mouths when we cough or sneeze. That way, the droplets fall into our hands, particularly our palms. Again, after that, we use our hands to touch other things or surfaces. Since it can be seen with our bare sight, we often don't realize that we have been spreading the virus through our contaminated hands. According to the CDC, or the Centers for Disease Control and Prevention, washing your hands can keep you healthy as well as prevent the spread of the respiratory and digestive infections from one person to another. Then, what is the right time or moment to wash your hands? First, when we eat. It includes the moment when you prepare the food, before you eat the food, after you eat the food, and before you distribute the food. Next, after we cough or sneeze. This way, we can prevent the spread of the virus or bacteria from one person to another. Not to forget after we're done with our business in the toilet. You know what I mean by business, right? We also need to wash our hands after we touch any kind of garbage or trash. It is because trash are always dirty and contains lots of bacteria. Next, we often forgot that we need to wash our hands after playing with our pets. So don't forget to wash your hands after touching your pet since their fur may contain bacteria or virus. Last but not least, after we come from the hospital. It's even better if you take a bath instead, okay? Now it is the time for you to wash your hands. Do you know how to wash your hands properly? So please pay attention to the guidance from the World Health Organization in the next video. First, spread the soap by rubbing on both palms. Second, rub the back of the hand and between the fingers. Do it on both hands. Third, rub both palms and between the fingers of both hands. Fourth, rub the back of the fingers of both hands with the position of the hands interlocking. Fifth, rub the left thumb by rotating it in the grip of the right hand. Do it on both hands. Sixth, wipe the tip of the nail of the right hand by rotating it in the palm of the left hand. Do it on both hands. Duration of the entire procedure 40 to 60 seconds. Conclusion, now you know how to wash your hands properly as what we informed you through this video's explanation. As you're more aware about this information, you can share this good information to your beloved ones. We can be the agents of change. Thank you to all the today's best generation. Baik, terima kasih. Di video singkat tadi sudah mencakup materi mengenai cuci tangan ya teman-teman. Nah, di video tadi dijelaskan bahwa pentingnya mencuci tangan itu ialah memutus rantai penyebaran penyakit. Nah, kenapa? Karena tangan ini ya teman-teman, tangan kita semua ini dianggap sebagai media untuk menyebarkan segala jenis penyakit. Nah, karena kita nggak menyangka ya bahwa di tangan yang sekecil ini teman-teman semua bisa menjadi media penyebaran penyakit karena setelah kita memegang sesuatu, kemudian tanpa mencuci tangan, kita memegang bagian tubuh kita ataupun tubuh orang lain, nah itu akan mempengaruhi kesehatan
diri kita ataupun orang lain gitu. Nah, makanya dari itu kenapa kita harus mencuci tangan sebelum memegang bagian tubuh kita. Nah, cuci tangan ini bisa menggunakan sabun dengan air mengalir ataupun bisa juga menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Tapi tentunya lebih optimal jika menggunakan sabun ya teman-teman. Lalu di video tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 6 langkah untuk mencuci tangan dari WHO tadi. Nah, kenapa sih kok harus 6 langkah? Kenapa nggak 3 atau 2 aja gitu? Kan lebih simpel, lebih cepat gitu kan. Nah, karena teknik mencuci tangan ini dengan 6 langkah ini bertujuan agar seluruh permukaan tangan berkontak dengan zat antiseptik, yaitu sabun ataupun hand rub tadi. Kemudian juga akan membunuh kuman secara maksimal. Tadi di video juga sudah dijelaskan bahwa di 6 langkah tersebut sudah meliputi seluruh bagian dari tangan kita. Ada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, ibu jari tangan, dan juga kuku-kuku jari tangan kita, ya kan. Kalau kuku-kuku jari tangan kita yang kecil ini aja sudah mencakup ke 6 langkah tersebut. Nah, kuku-kuku jari kita ini, apalagi kalau misalnya panjang-panjang ya teman-teman, itu akan menjadi sarang penyakit yang sangat berbahaya juga gitu. Nah, harapannya setelah pemaparan video ini dan juga pemaparan materi ini, kita bisa mengambil manfaat dari materi tersebut ya. Harapannya juga bisa diaplikasikan ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain, bisa nanti di-share-kan ke teman-teman ataupun kerabat-kerabat terdekat gitu ya. Kalau misalnya mencuci tangan itu yang baik dan benar harus 6 langkah gitu, karena untuk membunuh seluruh kuman-kuman yang ada di bagian tangan kita. Karena hal-hal yang baik harus berawal dari diri kita sendiri, kemudian dari orang lain. Untuk menutup materi ini, saya ada sedikit pantun. Dijawab cakepnya nanti dalam hati aja teman-teman. Di masa pandemi harus bertahan, jangan lupa untuk tetap makan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku jawabnya sekarang boleh nggak? Cakep ya. Oke, terima kasih Kak Nadifa atas sambutannya. Mohon maaf atas pemberian materinya tadi. Cukup menarik ya. Kenapa kok harus 6? Kenapa nggak 3 aja ya kan? Kalau dipikir-pikir kenapa kok harus 6 ruwet ya kan? Ya, oke. Jadi terima kasih, itu tadi cukup membantu, cukup memberikan wawasan rupanya. Baik, untuk materi selanjutnya sepertinya akan ada Kak Diah yang akan memberikan materi kedua, yaitu tentang gimana sih caranya buang masker. Soalnya kalau aku personally buang masker langsung aja buang. Ternyata ada juga langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuang masker. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita langsung ke Kak Diah. Jadi kepada Kak Diah, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, halo semua. Sekarang udah waktunya kita ke materi yang kedua, yaitu materi tentang cara membuang masker dengan benar. Masker apa sih yang kita buang? Maskernya adalah masker medis, karena kalau misalnya masker kain kan kita bisa cuci lagi dan bisa digunakan lagi. Cuman untuk kali ini hal yang akan kita bahas adalah cara membuang masker medis, yaitu masker yang cuman bisa dipakai cuma 1 kali aja. Untuk itu, untuk operator silahkan videonya diputar. Hello everyone, now we will share tips for removing and disposing the used mask. First, remove the mask by holding the mask strap instead of the fabric. Second, fold the mask into 2. Then, you can spray your hand sanitizer into the mask. After that, you can continue to fold the mask until it is small enough, then tie it using the mask strap.
as you can see in the video. Third step and the most important step is to cut the mask. It is to make sure that the mask is not being used again after being thrown away. Then, wrap the mask with a tissue or other wrapping that you can find to ensure that the mask is not being used again after being thrown away. Lastly, you can put the mask into a plastic or you can dispose it directly in the regular trash can or in a medical waste. Make sure to always wash your hands with the soap or use hand sanitizer afterwards. Hopefully the video is useful for all of you. Thank you. Ya, oke. Jadi kurang lebih tata cara untuk membuang maskernya seperti tadi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau jelasin dulu untuk yang pertama. Kenapa sih masker ini, terutama masker medis ya, masker medis itu dipergunakan sangat banyak oleh tidak hanya masyarakat di Indonesia, namun dari pihak WHO, yaitu Organisasi Kesehatan di Dunia, juga menyarankan bahwa kita harus memakai masker medis karena seperti yang dikutip dari laman metro.co.id, ternyata dibandingkan dengan masker kain, masker medis ini mempunyai daya penyaring virus yang lebih efisien daripada masker kain yang lain. Karena kan kalau misalnya masker kain kan dia ada serat-seratnya dan juga tergantung dari kain, tipe kain yang apa dulu kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya masker medis itu kan mereka sudah melalui standar untuk dipergunakan untuk pihak medis juga. Jadi WHO, Organisasi Kesehatan, dan juga kita semua tentunya pasti kan lebih nyaman memakai masker medis kan, karena sekali pakai dan juga bisa tahan lama kayak gitu. Jadi kenapa kita harus membuang masker medis ini secara benar atau kenapa perlu digunting dan segala macam? Karena kan dengan daya filter atau daya penyaringnya masker ini yang sangat luar biasa, otomatis kan virus-virus atau udara-udara yang tersaring di masker, apalagi yang di bagian depannya itu kan otomatis sangat banyak kan teman-teman. Nah, untuk mencegah penularan virus itu yang ada di masker itu menyebar ke tempat lain yang kita tidak tahu, makanya kita tadi sudah menjelaskan cara-cara membuang maskernya agar maskernya itu tidak dipergunakan kembali dan juga virus-virus yang ada di maskernya itu tidak menyebar ke tempat lain. Mungkin tadi videonya dijelaskan dengan bahasa Inggris, makanya tapi kan tadi juga sudah ada subtitle-nya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan kembali. Jadi untuk yang pertama, usahakan saat memegang masker itu memegang tali yang ada di kepala, tidak memegang kain maskernya, karena di situ tempat di mana bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan atau partikel-partikel yang ada di udara itu menempel. Jadi kalian usahakan pegang di talinya. Setelah pegang di tali dan dilepas, kalian lipat maskernya menjadi 2. Nah, mau tidak mau kan tangan kalian memegang kainnya. Nah, saat seperti itu kalian dapat menyemprotkan hand sanitizer di masker kalian. Setelah itu dilipat dan ditali dengan talinya, kalian gunting maskernya agar tidak bisa dipergunakan kembali oleh pihak-pihak yang tidak berwajib. Karena kan beberapa waktu lalu di Indonesia juga sempat marak kan kasus bahwa masker-masker medis yang telah dipergunakan itu dipergunakan kembali dan dijual kembali kepada masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita sebagai pengguna dan sebagai generasi yang
sebenarnya bisa mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan langkah-langkah kecil seperti menggunting dan membuang masker yang benar. Seperti itu. Jadi setelah digunting, kalian bisa buang ke tempat sampah, dan jangan lupa untuk mencuci tangan kalian kembali dan memakai hand sanitizer. Nah, untuk akhir-akhir ini kan juga kita tahu bahwa virus telah berkembang kan menjadi kayak ada yang disebut tipe Delta dan lebih berbahaya, dan akhir-akhir ini juga himbauan untuk memakai masker telah dirubah menjadi 2 masker, yaitu masker medis dan juga masker kain. Ya meskipun tidak mencegah 100% untuk kita terhindar dari virus corona, namun ada baiknya kan kita mencegah kayak gitu kan teman-teman. Nah, maka daripada itu kita semua mengusahakan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan tentang membuang masker. Bila ada pertanyaan dapat disampaikan nanti pada sesi tanya jawab teman-teman. Terima kasih, Arimbi. Terima kasih dia. Sekarang tahu nih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi sekarang aku juga pun tahu ini. Ternyata apa sih pentingnya? Kenapa kok kita harus buang masker? Nggak langsung buang ke tempat sampah. Ternyata ada step-stepnya juga. Nah, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ini nanti teman-teman bisa langsung mulai pertanyaannya dengan memperkenalkan diri ya. Jadi misalnya nanti langsung raise hand atau di chat box, terus bilang waktu on mic bilang kayak gini, halo, namaku Arindi, aku mau tanya dong Kak, aku mau tanya dong seputar materi ini. Nanti mungkin akan dijelaskan kembali oleh Kak Diah maupun Kak Nadifa, ya seperti itu. Oke, mungkin langsung aja sesi tanya jawabnya kita mulai sekarang aja daripada mengulur-ulur waktu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, atau sambil menunggu pertanyaan teman-teman, aku di sini mau menarik kesimpulan lagi deh. Jadi tadi kan tentang materi pertama tentang gimana sih pentingnya cuci tangan. Ada 6 step ya tadi Kak Nadifa juga jelasin. Yang pertama pakai sabun, terus gosok punggung tangan dan sela-sela jari, gosok telapak tangan, gosok punggung jari-jari tangan, gosok ibu jari tangan dan ujung kuku. Terus yang kedua tadi ada materi dari dia tentang cara buang masker yang benar, kayak gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran nggak sih? Duh, gimana sih? Aku ada yang kurang paham nih sama materi tentang cuci tangan gitu. Mungkin boleh nggak sih begini begitu gitu. Oh ya, teman-teman tadi kan sudah aku mention ya sebelumnya kalau di sini untuk peserta yang aktif atau peserta yang semangat mengajak membara akan mendapatkan hadiah yang tidak yang hadiah bum bar. Jadi teman-teman bisa langsung ya tanya di pertanyaan mungkin di kolom chat box yang sudah tersedia tentang materi tadi. Nanti bisa dapat hadiah kalau sering tanya atau aktif seperti itu. Oh ya, juga aku ingatkan juga ya buat teman-teman yang belum on kamera, mungkin bisa on kamera buat yang nggak ada gangguan ya, seperti itu. Mungkin kalau di sini teman-teman masa nggak ada yang kepo-kepo gitu? Atau gimana sih? Gimana nih? Aku ada pertanyaan. Atau aku sebutin aja total hadiahnya, teman-teman. Ada berapa ya total hadiahnya? Aku lupa saking banyaknya. Ya, pokoknya teman-teman di sini aktif aja, nggak apa-apa. Yuk, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Paling nggak tanya lah. Masa aku yang tanya? Atau tanya nomor WA-nya kakak di sini juga boleh. Ya, buat apa juga nggak apa-apa, tanya aja. Yuk, masih ditunggu ya. Sesi tanya jawabnya dibuka. Dan pastinya ya, nanti bakal diapresiasi banget buat teman-teman yang udah berani tanya, udah berani memberi, untuk teman-teman yang udah berani memberi saran atau tanya, atau apapun itu, kita akan apresiasi banget tentunya. Total hadiahnya, ya harganya kayak iPhone 15 lah ya. Emang ada iPhone 15, Kak? Yuk, masih dibuka sesi pertanyaannya. Oh ya, mungkin aku aja kali ya yang memulai pertanyaannya untuk materi cuci tangan tadi.
Kira-kira aku sendiri penasaran ya. Boleh nggak sih? Kira-kira aku penasaran nih Kak, karena kadang kalau waktu kepepet cuci tangan itu biasanya kan ada sabun cuci tangan ya. Boleh nggak sih kita menggunakan sabun selain sabun cuci tangan? Misalnya pakai sampo gitu. Yang penting kan, pikirku yang penting berbusa gitu. Yang penting apa namanya bersih tanganku gitu. Kira-kira gimana nih menurut para pemateri di sini? Ada penjelasan lagi nggak tentang pertanyaan aku yang agak random tadi? Soalnya karena nggak ada kadang di toilet tempat umum gitu kan, apa adanya sampo, bawanya sampo, jadi cuci tangan pakai sampo gitu, bisa nggak sih kira-kira? Kan pernah terbesit di kepala kadang, kepepet. Yuk, kakak-kakak, apakah tidak ada yang menjawab? Oke. Oh itu. Nah. Oh ada yang bertanya. Mungkin dijawab dulu kali ya pertanyaan aku, nanti langsung ke Raini. Sebentar aja. Tadi kan pakai ini ya, katanya kalau nggak ada sabun terus pakai sampo, atau kalau nggak pakai apa, atau enggak kalau pakai hal-hal yang lain gitu kan. Kalau menurut aku sendiri, alangkah lebih baiknya itu pakai sabun cuci tangan, atau kalau enggak pakai sabun mandi itu juga boleh, karena itu kan bisa membunuh bakteri-bakteri gitu kan. Kalau misalnya mau pakai sampo, aku rasa kayak kurang optimal mungkin ya, karena kan tujuannya itu berbeda gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Nadifa ya pertanyaan random. Oke, mungkin langsung aja kita mulai sesi. Ini ada yang tanya di chat box nih. Raini, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Mungkin Raini ini nggak ada pertanyaannya, mungkin langsung aja on cam, on mic, atau langsung gimana nih? Kita tidak bisa menebak isi pikiranmu mau tanya apa soalnya. Ini dari Karang Taruna RT 2 RW 4. Saya mau bertanya, kita memakai hand sanitizer setiap hari itu aman nggak, Kak? Misalkan kulit saya, terus kalau misalkan ada alergi juga, kulit saya misalkan sensitif, ada cara lain nggak? Oke, ini langsung jawab aja. Iya. Langsung aja dijawab. Oke, pemakaian hand sanitizer yang berlebih. Hand sanitizer ini kan dibuat dibuat dengan alkohol juga ya. Nah, alkohol ini itu bisa membuat kulit kita kering gitu. Kalau misalnya kita menggunakan secara berlebihan. Nah, dan juga hand sanitizer ini sebenarnya nggak bisa membunuh secara optimal, secara membunuh semua, maksudnya semua jenis bakterinya gitu. Kalau misalnya tangan kalian memang nggak kotor-kotor banget, gitu bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau misalnya habis misalnya menanam bunga gitu kan, ada tanah-tanahnya ya lah, itu kan bakterinya kan mesti banyak banget. Nah itu lebih baik menggunakan sabun dengan air kayak gitu daripada kita menggunakan hand sanitizer, karena yaitu efeknya jika digunakan secara berlebihan akan berdampak ke kulit kita yang jadi kering. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Cukup membantu. Raini hujan cukup membantu nggak tadi kira-kira jawaban dari Kak Nadifa? Iya, membantu, sangat membantu. Oh, membantu banget, mantul. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kansa Virus. Halo Kak, aku Kansa. Mau nanya nih Kak, kan kita nggak bisa selalu cuci tangan menggunakan air. Nah, kalau sering pakai hand sanitizer akan ada efeknya nggak Kak? Oh, ini tadi udah ditanya ini ya. Atau pertanyaan Kak sama? Berarti ini tadi udah dijawab ya sama Kak Nadifa seputar penggunaan hand sanitizer yang dipakai secara terus-menerus.
Iya sih, kalau habis cuci pakai tanah, masa kita pakai hand sanitizer kan pasti ngendal di tangan, jadi nggak mungkin juga kan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman di sini bisa langsung bertanya, karena di sini sepi pertanyaan. Jadi tanya mungkin untuk materi kedua boleh, untuk yang materi membuang masker gitu. Mungkin ini buang masker begini boleh nggak? Atau buang masker gitu boleh nggak? Yuk, masih dibuka sesi pertanyaannya. Karena memang untuk materi kali ini memang cukup menarik ya untuk kita semua. Karena kita memang sering temui gitu, tentang cuci tangan, tentang buang masker gitu. Oke, aku mau tanya juga, tentang ini, kira-kira untuk buang masker. Ini sebenarnya pertanyaan random juga. Oh ini Kak Arimbi, Kak Arimbi. Oh iya, hai Kak Arimbi. Hai Kak Arimbi, iya aku akan, oke. Hai Kak, aku Arimbi. Mau tanya Kak, tentang materi cara membuang masker yang benar. Yang dijelaskan Kak Diah tadi adalah masker medis. Kalau sewaktu-waktu masker kain harus dibuang, apakah cara membuang masker kain dengan sama dengan cara membuang masker medis? Oh, ya. Oke. Mungkin dia boleh diberi pertanyaannya, diberi jawabannya langsung, penjelasannya dari Kak Arimbi. Untuk pertanyaannya Arimbi, makasih udah bertanya. Kalau semisal buat ini masker kain ya, kalau misalnya emang udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi, sama aja caranya sama masker medis, cuman kan untuk masker kain kan dia nggak perlu dia kan nggak perlu kayak di hand sanitizerin lagi, mungkin bisa dicuci dulu yang bersih, dikeringkan, lalu bisa digunting. Karena kenapa harus digunting? Digunting itu yang utama karena ya itu tadi mencegah untuk tidak dipakai tidak dipakai atau dipungut sama orang terus dijual lagi kayak gitu. Jadi sama aja. Tapi kan untuk masker kain kan kita bisa pakai beberapa kali. Jadi yang penting adalah digunting itu tadi. Begitu ya Rimbi. Apa bisa diterima atau masih ada yang kurang jelas? Terima kasih. Sama-sama Arimbi. Oke, cukup menarik ya. Kain sama masker medis ternyata ada sendiri cara pembuangannya. Kalau udah layak nggak dipakai, ya nggak usah dipakai, dibuang aja. Kita mending pakai yang baru. Oke, langsung aja. Pertanyaan selanjutnya dari Ovid Rahmat. Sorry, Ovid Rahma. Maaf ya Ovid, salah pronunciation nama nih. Halo Kak, mau nanya nih, seumpama kalau buang masker langsung dibakar gitu, boleh tidak? Waduh, dibakar nih. Gimana nih, dia? Boleh tidak dia? Ya, halo juga Ovid, makasih pertanyaannya. Kalau misalnya masker medis dibuangnya atau dibuangnya dengan cara dibakar, boleh aja kalau misalnya dibakar. Boleh misalnya kamu kamu kumpulin dulu jadi satu, nunggu banyak terus dibakar, atau satu langsung dibakar gitu boleh. Tapi saranku kalau misal membakarnya jangan di sampah gitu terus dibakar. Jadi kan nanti apinya kan dibakar di sampah. Jadi bakarnya itu kayak sendiri aja. Kalau ada misalnya kamu punya tong besi, kamu masukin tong besi di situ, kamu bakar boleh. Tapi kalau misalnya kamu dibuang di sampah terus kamu bakar sesampahnya kan itu kayak nantinya jadinya polusi gitu, asapnya banyak gitu. Boleh aja, nggak apa-apa. Oke. Sudah. Oke. Cukup menarik ya. Jadi bakarnya juga jangan setong sampahnya, jadi polusi nanti. Oke, terima kasih Ovid. Semoga jawaban dan penjelasan dari Kak Diah tadi cukup bisa membantu ya kepenasaran yang ada di kepala. Baik, sepertinya nih sesi tanya-jawabnya. Iya, sama-sama. Sebenarnya sesi tanyanya juga udah selesai, tapi kita belum selesai sampai di sini guys. Karena ada apa?
Deng, deng, deng. Iya betul, karena ada pengarahan penugasan tentang materi selanjutnya. Untuk penugasan materi kali ini. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih kepada teman-teman juga udah tadi ikut antusias bertanya dengan pertanyaan yang unik-unik ya. Sama aku juga berterima kasih pada diriku yang udah tanya ya. Terima kasih sudah dijawab. Oke, agar teman-teman bisa lebih paham lagi, jadi kita di sini dari kelompok KKN 253 akan memberikan tugas nih. Jadi gimana sih tugasnya? Apakah berat? Oh, tentu tidak. Langsung aja ya, kita penyampaian materinya, penyampaian tugasnya akan disampaikan oleh Kak Veronica. Baik, kepada Kak Veronica, mungkin waktu dan tempatnya dipersilahkan. Halo teman-teman, gimana? Tadi kan udah diingetin kembali gimana caranya kita mencuci tangan yang benar, ada langkah-langkahnya, terus juga ada cara membuang masker medis dengan baik. Tapi untuk tugas kali ini kita cuma mau ambil dari satu materi aja, yaitu mencuci tangan. Seperti yang teman-teman tahu juga, tadi kan dibilang kalau misalkan akan ada hadiah untuk peserta paling aktif. Nah, tugas ini salah satu kriteria dari hadiah yang bisa teman-teman dapetin. Oke, operator mungkin bisa di-share ketentuan tugasnya. Sepertinya ada kendala ya, tapi kita tunggu aja kali ya. Biasalah, online meeting, Zoom, pasti ada kendala. Sambil menunggu nih, kita ngobrol dulu kali ya sama Kak Vero. Gimana Kak Vero? Tugasnya susah nggak sih kira-kira? Aku soalnya jujur Kak, aku males ngerjain tugas gitu. Kalau susah-susah, aduh gimana ya? Mungkin Kak Vero bisa langsung jawab. Oke, ya mungkin tugas itu salah satu hal yang paling teman-teman mungkin nggak suka gitu ya. Tapi tenang aja, tugasnya nggak berat dan teman-teman bisa dapat hadiah. Jadi harus semangat. Aku kalau misalnya ada hadiah boleh di-spill nggak sih Kak? Hadiahnya kira-kira berapa juta gitu? Untuk hadiah pemenang gitu. Berapa juta ya? Iya, berapa juta? Lumayan nih hadiahnya. Soalnya kan ya butuh-butuh lah ya pemasukan, apalagi COVID kayak gini Kak. Nggak, uang sakunya masih sama Kak, nggak dapet kalau di rumah. Jadi bolehlah di-spill dikit-dikit tentang hadiah COVID-nya. Hadiah COVID. Hadiah lombanya untuk kali ini. Ya Allah, amit-amit jangan sampai hadiah COVID. Oke, mungkin di-spill? Boleh di-spill? Totalnya itu aja. Berapa digit? Oh, oke. Teman-teman bisa mendapatkan total hadiah 3 digit. 3 digit, guys. 3 digit. Aku pun mau kalau begitu. Kira-kira ini tugasnya kalau boleh tahu untuk sambil menunggu operatornya, ini gimana sih? Kira-kira maksudnya garis besarnya nih acaranya sambil menunggu operator menjelaskan menayangkan materinya. Mungkin Kak Vero bisa jelasin sekarang. Oh, ternyata sudah ada. Sudah. Oke, teman-teman aku share ya, ini ketentuan tugasnya. Jadi, tugasnya itu kita menyarankan teman-teman membuat video ya, merekam video. Setiap peserta merekam praktik mencuci tangan yang baik dan benar sesuai materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi, karena kita udah tahu semua gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar,
kami harap teman-teman peserta bisa mempraktikannya dengan baik. Kemudian, videonya ini wajib menampilkan wajah dan praktik mencuci tangan yang dilakukan. Kenapa? Supaya kita juga bisa mastiin kalau misalkan teman-teman sendiri yang melakukan. Jadi, biar kita sama-sama tahu kalau misalkan materinya tersampaikan dengan baik, jadi wajib menampilkan wajah ya. Kemudian, yang ketiga itu, durasi video itu sebenarnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Tapi karena tadi di materi dikatakan idealnya 40 hingga 60 detik, jadi semoga teman-teman bisa memenuhi persyaratan tersebut gitu. Kemudian nomor 4, peserta ini dibebaskan untuk berkreasi, mungkin mau diedit atau dikasih subtitle gitu, mungkin kan itu boleh banget. Yang penting nanti untuk kreasi-kreasi yang sudah dilakukan, mungkin dan sangat besar kemungkinannya teman-teman bisa dapat nilai lebih. Kendala, misal tugasnya ada yang kurang jelas atau ada kendala tertentu waktu rekaman video, itu boleh banget hubungin kami panitia melalui grup WhatsApp. Dan pengumpulan tugasnya ini dikasih pada Jumat 6 Agustus, itu lewat grup WhatsApp aja. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas dari ketentuannya, bisa ditanyakan. Yuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan tentang penugasan. Atau masa aku lagi yang tanya? Aku tanya nih. Oke. Mungkin kayaknya nggak ada yang nanya ya, atau mungkin belum ada pertanyaan ya. Oh ya Kak Vero, kira-kira boleh nggak sih untuk tanya, tapi nggak sekarang nih, kadang kan anak-anak baru munculnya waktu mau ngerjain tugasnya nih, kira-kira boleh nggak langsung ditanyain di grup WhatsApp-nya gitu? Iya, boleh banget, langsung Ya, aja di-approach ke grup WhatsApp. Iya, jadi nggak harus tanya sekarang ya, mungkin mereka nggak, aku belum menemukan ide, jadi ya nggak apa-apa. Oke. Oke, sepertinya teman-teman di sini udah paham tentang penugasan pada materi kali ini. Jadi sudah tahu pastinya apa sih yang harus dilakukan untuk tugas pada materi hari ini. Teman-teman nggak usah khawatir karena nanti materinya dan segala macamnya akan di-share di grup. Dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, aku kurang ngerti soalnya waktu itu Mbak Rindi ngoceh terus. Ya boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp-nya ya teman-teman, nggak usah malu-malu, karena kalau malu tidak akan bertemu pada jalannya. Oke, langsung saja. Wah ternyata nggak terasa ya, materinya udah selesai semuanya. Kok cepet? Oke, alhamdulillah. Ternyata kita udah sampai di penghujung acara, jadi kita harus berpisah pada kali ini. Tapi aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, udah ikut dalam acara pembukaan dan materi kali ini. Semoga nanti teman-teman ilmunya bisa berguna dan bisa dipakai, diaplikasikan ke kehidupan kita ya. Terus juga aku juga mau terima kasih buat kakak-kakak, anggota KKN yang sudah cukup menarik menyampaikan informasinya pada adik-adik semuanya. Semoga nanti ilmunya juga bisa kembali lagi ke kita dan bisa diaplikasikan juga ke kehidupan sehari-hari. Terus, aku tidak akan langsung menutup acara ini karena kita akan ada sesi dokumentasi. Yuk kita berfoto dulu. Nggak afdol kalau misalnya kita nggak foto ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa langsung on cam karena kita mau, ya betul sekali kita mau sesi dokumentasi. Jadi, Pupdok, gimana nih? Sudah siap belum? Yang lain nggak nyalain kamera? Oh ya, ini ada beberapa yang belum nyalain kamera, jadi teman-teman yuk kita sama-sama menyalakan kamera biar kelihatan kece. Masuk nih di Instagramnya KKN BBM 253 nanti. Kita upload nanti. Yuk. Nggak jadi. Coba on cam dulu. Nanti masuk Instagram UNER.
Oh iya, masuk cantik uner nanti. Aku tak masukin cantik uner nanti kita semua ya. Oke, teman-teman mungkin biar kita bisa mengenal wajah satu sama lain gitu ya. Kita kan power of woman gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Pugdok, sambil daripada menunggu waktu lama, kita langsung aja peace out ya. Yuk, Pugdoknya siapa nih yang foto? Oke. Raihana Sabita, mungkin nanti kalau cekrik bilang dulu ya, biar muka kita nggak melongo gitu ya. Oke. Udah nggak ada yang mau nyalain cam lagi? 1, 2, 3. Udah, lagi. 1, 2, 3. Udah. Mau lagi? Siapa yang belum nyalain kamera tadi? Ada yang nyalain kamera ini lagi. Yaudah, ayo, lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Udah, selesai. Yeay. Asik. Terima kasih teman-teman udah ikut berfoto bersama, ditunggu nanti hasilnya ya. Kita masukin cantik uner kok, tenang aja. Oke. Ya, ternyata kita harus berpisah pada minggu ini. Ya, karena aku juga mau berterima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya. Minggu-minggu kan harusnya leha-leha ya, Netflix and chill, tapi kalian ikut acara KKN. Terima kasih banyak ya semuanya Karang Taruna yang ikut berpartisipasi buat acara hari ini. Demikian acara pembukaan dan pemaparan materi pada hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa ikut terus mendukung kita. Ya, tolong dukung kami Giselle. Bermanfaat dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih juga buat kehadiran Ibu Bapak dan teman-teman. Mohon maaf jika aku selaku Arimbi perwakilan dari kelompok ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi bikin teman-teman apa kayak gitu ya. Aku mohon maaf apabila ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, acaranya hari ini resmi ditutup dan sudah selesai, tapi jangan lupa teman-teman, jangan lupa ya, karena minggu depan kita akan ketemu lagi, karena ada materi lagi dan ada hadiah lagi. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Makasih. Iya. Boleh meninggalkan Zoom-nya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Minggu depan lagi. Terima kasih, Kak. Iya.